Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, NIM KO 1238190671. Baiklah, di sini saya akan membacakan ringkasan dari mata kuliah metodologi tahfiz Al-Quran, yang mana berjudul keistimewaan Al-Quran dan keutamaan penghafalnya, yang saya ambil dari salah satu buku yang berjudul 9 Langkah Menghafal Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kunci dan kesimpulan dari kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang diutus Allah sebelum Nabi Muhammad. Al-Quran dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tapi juga kandungan yang tersirat, bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkan. Al-Quran adalah sebuah kitab yang teratur tata cara membacanya, yang mana dipendekkan, dipanjangkan, ditebalkan, diperhalus ucapannya, di mana tempat yang terlarang atau yang boleh atau harus memulai dan berhenti. Bahkan diatur lagu dan iramanya sampai etika membacanya. Adapun keutamaan pembaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran merupakan ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nilai ibadah membaca Al-Quran terdapat dalam hadis, di antara hadis-hadisnya yaitu yang mana artinya, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan memperoleh satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Keutamaan pembaca Al-Quran ada juga ditulis di beberapa hadis. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan orang yang membaca, belajar, dan mengajarkan Al-Quran. Di antaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Artinya, sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian adapun keutamaan menghafal Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah. Apabila di antara anggota masyarakat ada yang sudah melaksanakannya, maka bebaslah beban anggota masyarakat lainnya. Tetapi jika tidak ada sama sekali, maka berdosalah semuanya. Prinsip fardu kifayah ini dimaksud untuk menjaga Al-Quran dari pemalsuan, perubahan, pergantian seperti yang pernah terjadi terhadap kitab-kitab yang lain pada masa lalu. Adapun faedah dari menghafal Al-Quran diantaranya adalah: 1. Jika disertai dengan amal saleh dan keikhlasan, maka ini merupakan kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 2. Orang yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ingatan yang tajam dan pemikiran yang cemerlang. 3. Menghafal Al-Quran merupakan bahtera ilmu, karena akan mendorong seseorang yang hafal Al-Quran untuk berprestasi lebih tinggi daripada teman-temannya yang tidak menghafal Al-Quran. Yang keempat, penghafal Al-Quran memiliki identitas yang baik, akhlak, dan perilaku yang baik. Kelima, penghafal Al-Quran mempunyai kemampuan mengeluarkan fonetik.
Arab dari landasan secara tabi'in atau alami, sehingga bisa fasih berbicara dan ucapannya benar. Demikianlah dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.